Kita lanjutkan huruf berikutnya, yaitu huruf C. Ini padanannya adalah KS dalam Latin. Bentuk besarnya seperti ini, kapitalnya. Sedangkan huruf kecilnya seperti ini. Dia seperti epsilon, cuma bagian bawah ada bagian yang lebih. Nah, bagian huruf yang kapital garis datar 3 kira-kira seperti itu. Jadi kita langsung bisa tuliskan seperti ini. Ini adalah bentuk besarnya. Sedangkan huruf kecilnya adalah seperti epsilon, kita buat, kemudian bagian bawahnya ada bagian yang lebih, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Ya, ini adalah C. Huruf selanjutnya adalah omikron. Omikron itu adalah O. Dia sama seperti O pada Latin, jadi tidak terlalu sulit membuatnya. Bagian yang huruf kapital lebih besar, sedangkan huruf kecil lebih kecil. Kira-kira seperti itu. Itu adalah omikron yang padanannya adalah O. Kemudian huruf selanjutnya adalah P. Ini adalah P. Kita pada waktu SMP mengenal Pi adalah 22/7, digunakan untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, yaitu seperti ini. Dia bentuk besarnya seperti ini, seperti kotak, tetapi bagian bawahnya tidak ada. Kemudian pi kecil seperti ini adalah P, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Sedangkan bentuk kecilnya kita bisa tulis seperti ini. Ada bagian yang lebih di sini. Kira-kira seperti itu. Ini adalah P, yaitu P. Huruf berikutnya adalah Rho. Itu adalah R. Bentuk besarnya justru malah seperti P, sedangkan bentuk kecilnya seperti P juga, seperti ini. Jadi kalau kita menemukan P, huruf seperti P dalam bahasa Yunani adalah R. Buatnya untuk menuliskannya biasa saja seperti P besar. Sedangkan bagian yang kecil, bentuk yang kecil, dia lebih cenderung untuk lengkung. Kita masih ingat mungkin ketika kita SMP pernah diajar tentang massa jenis yang disimbolkan dengan Rho. Cara menuliskannya seperti ini, Rho, yaitu R. Nah,
Aksara atau huruf berikutnya adalah sigma. Aksara berikutnya, huruf berikutnya adalah sigma setelah rho. Dia adalah seperti ini bentuk besarnya, sedangkan bentuk kecilnya seperti ini, seperti omikron kecil, cuma ada bagian ke bawah. Nah, untuk sigma, bagian huruf kecil ada dua model, yaitu sigma yang terbuka seperti ini. Ini adalah untuk ketika dia berada pada akhir, menjadi huruf terakhir sebuah kata. Sigma yang tertutup, dia ketika dia ada di awal atau di tengah. Nah, sigma besar yang kapital kita biasa melihat di Excel, ini adalah tanda sum, digunakan huruf sigma dalam matematika, sehingga kita menuliskan sigma adalah seperti ini. Seperti M, hanya saja dia menyamping. Sedangkan sigma yang kecil seperti ini, kita buat lingkaran dulu, kemudian tarik seperti ini, lingkaran dulu, tarik seperti ini. Nah, untuk sigma kecil yang terbuka, kita buat seperti ini, seperti C, kemudian kita kasih bagian lebih di bawahnya. Ini adalah sigma terbuka. Bagian yang ini digunakan untuk dia mengawali sebuah kata atau di akhir, di tengah, sedangkan yang ini adalah pada akhir sebuah kata. Kalau ini di awal atau tengah, itu adalah sigma. Nah, huruf berikutnya adalah tau. Tau, dia adalah T. Tau, dia adalah T. Bentuknya seperti ini, seperti T biasa. Jadi kita tinggal menulis seperti T biasa. Sedangkan sigma yang tau yang kecil, tau yang kecil adalah seperti ini. Bisa jadi pada huruf cetak, huruf buku ada sedikit yang membuat seperti ini, jadi terlihat ada ekornya, tak masalah. Ini adalah tau, yaitu T. Huruf berikutnya adalah yupsilon. Yupsilon ini adalah U, tapi perhatikan bentuk kapitalnya adalah seperti Y, sedangkan yang kecil adalah seperti U. Jadi ini U biasa. Nah, harap diperhatikan bahwa yang bagian yang bawah ini harus lengkung, jangan dibuat siku, karena kalau dibuat siku akan sama seperti ni atau nu, yaitu N. Ini harus lengkung. Nah, bagian besarnya kita bisa buat seperti ini, seperti Y. Sedangkan bagian kecil, bentuk kecilnya kita buat seperti ini. Sekali lagi, tolong diperhatikan bahwa jangan dibuat siku, ini harus lengkung. Kalau begini nanti jadinya N, jadi tolong dibedakan. Ini harus lengkung. Itulah yupsilon
yang tak lain adalah U. Nah, huruf berikutnya adalah V. V. Ini bentuknya seperti ini, jadi seperti lingkaran, kemudian ada garis tengahnya, itu bagian yang besar. Bentuk yang kecil adalah seperti ini, kita bisa buat seperti itu adalah F, sehingga bentuk besarnya kita bisa tuliskan seperti ini memang agak lonjong. Nah, sedangkan bentuk yang kecil kita bisa tuliskan seperti ini, seperti lingkaran, kemudian ke bawah. Ini adalah V, yaitu F. Huruf selanjutnya adalah H. Ini padanannya di Latin adalah KH. Dia bentuknya adalah seperti X. Jadi kita tinggal menulis seperti ini. Ini adalah X. Yang padanannya pada Latin adalah KH, atau kalau di beberapa buku produk barat biasanya CH, head atau CH, KH atau CH. Ini adalah Ki. Nah, bentuk kecilnya dia seperti ini. Biasanya dia nanti akan terlihat, sebenarnya bentuk utamanya sama, hanya saja terlihat lebih ramping atau lebih kecil, kira-kira seperti itu. Itu adalah Ki, yaitu KH. Huruf berikutnya adalah C. Ini adalah dua huruf Latin, yaitu P dan S. Tandanya seperti garpu. Jadi ini adalah digunakan biasanya untuk psikologi, C. Nah, ini cara membuatnya adalah seperti ini. Sebenarnya bentuknya sama antara yang besar dengan yang kecil, hanya saja posisinya dan ukurannya nanti dia jauh lebih kecil untuk yang kecil. Ini adalah C, PS. Kemudian huruf yang terakhir, huruf yang ke-24 adalah omega. Omega ini adalah huruf yang terakhir, bentuk besarnya seperti ini. Kemudian bentuk kecilnya seperti W. Kita ingat dalam pelajaran SMP, omega digunakan untuk hambatan arus listrik, ohm. Kemudian tandanya seperti ini. Kemudian yang seperti W digunakan untuk kecepatan sudut. Tapi itu pelajaran fisika. Ini kita akan coba menggambar omega, yaitu O, bentuk yang besar, kira-kira seperti ini. Sedangkan omega yang kecil kira-kira seperti ini. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kita sudah mengenal aksara atau bentuk huruf yang digunakan pada bahasa Yunani Alkitab. Sekali lagi tentunya untuk melatih diri kita supaya kita terlatih, ya mau tidak mau harus belajar menghafal bentuk huruf dengan cara apa? Dengan cara menulis, dan harus menulis. Oleh sebab itu ambil kertas kosong,
saudara latihlah diri untuk menulis dari awal secara lengkap, yaitu alfa, beta, gamma, delta, dan seterusnya. Nah, ini akan membantu kita untuk kita hafal karena kita terlatih. Sekian video kali ini, dan saya berharap Bapak Ibu dapat melatih untuk menulis dan menghafal bentuk aksara Yunani.